Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi bab 2, yaitu definisi dan konteks manajemen isu sesuai buku Prayudi Manajemen Isu dan Krisis edisi 2. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan manajemen isu. Yang pertama yaitu diperkenalkan pertama kali di sekitar tahun 1970-an sebagai Public Issues Management. Setelah itu dipopulerkan secara luas oleh konsultan public relation yaitu W. Howard Cass pada tahun 1977. Dilatar belakangi oleh respon korporasi besar terhadap tekanan regulasi dan tuntutan dari publik. Pengertian isu secara umum yaitu masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi atau kabar angin. Jadi isu itu masih ada dua kemungkinan antara benar atau salah. Yang kedua, menurut perspektif korporat yaitu tren atau peristiwa internal atau eksternal yang berdampak pada masa depan organisasi. Sedangkan menurut teori buku Prayudi sendiri, isu muncul karena adanya kesenjangan atau gap antara tindakan organisasi dan dengan ekspektasi publik. Apa itu manajemen isu? Manajemen isu adalah proses manajemen strategis yang bersifat proaktif. Tujuan utamanya yaitu mendeteksi dan merespon tren lingkungan sebelum berubah menjadi krisis yang merusak. Fungsi strategisnya yaitu melindungi pasar, mengurangi risiko, serta mengelola citra dan reputasi organisasi. Jenis-jenis isu. Yang pertama berdasarkan sumber, ada isu internal dalam organisasi atau perusahaan, dan isu eksternal yaitu di luar perusahaan. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup, ada isu universal, global atau seluruh industri, dan isu spesifik, yaitu sektor tertentu. Sedangkan menurut konteks Pestel, isu, hukum atau regulasi, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Urgensi manajemen isu yaitu mengubah ancaman lingkungan eksternal menjadi peluang kompetitif baru, menghemat biaya penanganan krisis jangka panjang atau financial saving, mempertahankan pangsa pasar, market share, dan meningkatkan investasi regulasi pemerintahan. Kritik terhadap manajemen isu dianggap sebagai praktik manipulasi informasi korporasi spin doctoring. Seringkali terlambat karena mengabaikan sinyal-sinyal lemah atau weak sinyal dari publik. Memerlukan biaya riset awal yang tinggi tanpa kepastian mutlak, isu akan langsung hilang. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Setelah ini kita akan melakukan studi kasus yaitu boikot dan isu kesehatan produk. Dari konteks kasusnya itu yaitu kritik massal di media sosial akibat kadar gula produk minuman dinilai terlalu tinggi. Analisis kesenjangan atau gap yaitu ekspektasi publik menginginkan produk sehat, sedangkan tindakan korporasi hanya fokus mengejar profit jangka pendek. Dampak ancamannya yaitu penurunan penjualan drastis, hilangnya loyalitas konsumen, hingga potensi gugatan hukum resmi. Penerapan manajemen isu strategis. Yang pertama yaitu langkah proaktif dari public relation, yaitu melakukan pemantauan media sosial atau social media monitoring untuk memetakan opini publik. Yang kedua, perubahan operasional, mengubah formula produk menjadi rendah gula atau less sugar dan transparan mencantumkan kalori. Yang ketiga, strategi komunikasi, yaitu kampanye edukasi gaya hidup sehat bersama para ahli gizi demi memulihkan reputasi. Kesimpulannya yaitu manajemen isu merupakan fungsi manajemen strategi yang mutlak dibutuhkan di era dinamis. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kemampuan organisasi menjembatani ekspektasi publik secara proaktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada masukan, kritik, dan saran bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.